Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Irsyadus Salikin yang bicara tentang kesalahan-kesalahan di dalam salat dan sekitarnya. Kita sudah masuk pada bab mukhalafat inda qada'il hajah, beberapa kesalahan dalam buang hajat. Dalam bab ini penulis menyampaikan ada belasan poin, ya. Tepatnya adalah ada 18 poin kesalahan dalam bab buang hajat. Dari 18 poin ini, kalau saya perhatikan, kesimpulannya adalah 4 perkara. Kesalahan di dalam buang hajat yang pertama adalah kalau kita tidak sesuai cara Nabi SAW, maka itu salah. Kemudian cara yang kedua adalah kalau kita melakukan sesuatu atau menganggap sesuatu itu sunnah padahal tidak ada dalilnya. Ini juga satu kesalahan. Melakukan cara tertentu, misalnya kalau buang hajat harus begini padahal dalil nggak ada. Nah, itu berarti kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah apabila bertentangan dengan kebersihan, kurang bersih, nah, maka itu adalah kesalahan juga. Karena buang hajat itu kita membuang sesuatu yang najis, maka tentu saja dituntut untuk kita menjaga kebersihan. Jangan sampai kita meninggalkan kotoran di tempat kita buang hajat, jangan sampai kotoran itu mengenai baju kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah apabila bertentangan dengan adab, maka kalau ada salah satu dari perkara yang dilakukan ketika buang hajat menyelisih dari 4 ini, maka itu adalah termasuk satu kesalahan di dalam buang hajat. Itu adalah 4 dari inti kesalahan di dalam bab ini. Nah, mari kita lihat masing-masing dari kesalahan yang ditulis oleh penulis kitab ini. Beliau Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan kesalahan pertama adalah al-waswas fit taharah, waswas dalam bersuci. Was-was itu munculnya dari siapa? Dari setan, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Rasulullah SAW mengatakan man wajada min hadzal waswas, barang siapa yang mendapatkan dari waswas ini, falyaqul amanna billah wa rasulih, hendaklah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu atau yudhibu anhu, karena ucapan ini bisa menghilangkan waswas tersebut dari dirinya. Hadis riwayat Ibnu Sunni, derajatnya sahih. Contoh waswas gimana? Ada orang wudu, kemudian setelah membasuh muka misalnya merasa tadi belum, salah satu dari kulit mukanya belum kena, atau mungkin merasa salah satu dari tangannya ini belum kena, diulangi lagi dari awal. Udah hampir selesai wudunya, sudah sampai kaki, merasa bahwasanya wajahnya ini belum kena air, diulangi lagi dari awal. Itu was-was seperti itu, nggak benar, ya. Kalau kita merasa sudah membasuh muka kita, ya sudah, berarti kena, itu udah. Nggak harus digosok-gosok gini, nggak harus, ya. Karena menggosok itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah air ini sudah kita ratakan pada wajah, itu yang wajib, ya. Seandainya kita pakai semprot, nih, pakai keran misalnya, kita sentorkan pada wajah kita, nih. Nah ini udah sah wudunya, meskipun kurang baik, karena yang lebih baik adalah pakai digosok begini, telep istilahnya, ya. Menggosok itu hukumnya adalah sunnah. Saya terus terang kalau wudu itu seringkali tidak pakai telep untuk kaki, ya. Karena untuk mentelep kaki perlu kita membungkuk, ya. Nah, kadang-kadang di kantong kita ada barang, kalau kita membungkuk maka jatuh barang kita. Nah, maka seringkali saya hanya membuka keran, kemudian kaki ini dibasuh saja, semuanya udah terkena air, udah cukup, nggak wajib ditaluk, memang tidak wajib itu. Nah, kalau kita was-was itu namanya dari setan. Nah, untuk menghilangkan was-was ini gampang, kita mengucapkan amanna billahi wa rasulih, ya. Muncul was-was, wah wajah saya belum kena air, padahal itu sudah kita basuh, ya. Nah, nggak usah digagas itu was-was dari setan itu, ya. Kita cukup mengucapkan amanna billahi wa rasulih, lanjutkan wudunya, lanjutkan sholatnya, ya.
Kemudian kesalahan yang kedua adalah adamu dzikrillah inda dukhul wal khuruj. Tidak berzikir kepada Allah ketika masuk kakus dan juga ketika keluar dari kakus. Masuk kakus ini ada dua zikir yang diajarkan. Pertama adalah bismillah, yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah sangat penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satruma, penutup antara baina a'yunil jin, antara matanya para jin, wa aurati bani Adam, supaya tidak bisa melihat auratnya bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala, ketika seseorang masuk ke kamar kecil, ayyaqula, yaitu untuk mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita masuk kamar kecil sebelumnya udah membaca bismillah, ini dijamin setan kalau masuk matanya nggak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau kita tanpa bismillah, nah dikhawatirkan setannya ikut masuk kemudian melihat aurat kita, setannya ketawa-ketawa melihat apa? Burung kita. Nah, maka supaya tidak diketahui oleh setan nih caranya bismillah sebelum masuk. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Adapun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ini merupakan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil husus, sesungguhnya kamar kecil ini muhtadaratun, dihadiri, maksudnya dihadiri setan. Fa idza ata ahadukumul khala, kalau seseorang itu mendatangi kamar kecil, falyaqul, hendaklah mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Nah, maka kesimpulannya berarti disunahkan membaca apa? Bismillah, a'udzubillah minal khubuth wal khaba'ith. Bismillahnya dulu, jangan dibalik. Jangan a'udzubillah dulu baru bismillah. Karena dalam riwayat yang lain, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-kanif, kalau masuk kamar kecil, qala, beliau mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi urutannya bismillah dulu. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan derajatnya juga sahih. Kemudian tolong diperhatikan kata-kata idza dakhala, apabila Nabi masuk, ini maksudnya sebelum masuk. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Kalau kita hanya mengacu bahasa, kata-kata dakhala itu artinya sudah masuk, berarti membacanya ketika sudah masuk. Tapi prakteknya bukan begitu. Prakteknya adalah sebelum masuk, bismillah dulu, Allahumma dulu, baru kemudian masuk. Kalau kita lupa baru boleh. Kita udah membuka pintu kamar mandi, udah masuk, udah kita kancing, belum baca ini. Nah, karena sudah terlanjur nggak apa-apa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam kamar mandi nggak apa-apa. Yang penting belum kita mangkring di atas klosetnya. Karena di atas klosetnya itu tempat buang hajat. Selama kita belum masuk tempat buang hajatnya, masih di area sekitarnya, masih zikir gak ada masalah. Sebagaimana dulu udah pernah kita sampaikan ya, fatwa guru kami Syekh Mustafa Al-Qurra, bahwa boleh kita berzikir di kamar mandi, membaca bismillah sebelum wudhu misalnya, selama kita tidak membacanya di area kita buang hajatnya. Nah, kalau sekarang ya di klosetnya itu. Tapi kalau kita tidak lupa, maka hendaklah doa ini dibaca sebelum masuk. Kenapa? Mari kita lihat dalilnya. Dalam Sahih Bukhari, kata-katanya seperti ini. Idza arada an yadkhula. Idza arada, apabila Nabi hendak ayyadkhula, untuk masuk kamar kecil. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, satu sama lain hadis itu saling menafsirkan. Kalau kita hanya membaca satu hadis saja yang tadi, ya, idza dakhala, kalau Nabi sudah masuk, kita akan salah. Tapi kita baca hadis yang lain, ternyata idza arada, ketika hendak masuk. Ini saling menafsirkan. Dan kemudian untuk keluar dari kamar kecil itu ada dua doa juga. Yang pertama adalah yang disepakati ulama, hadisnya sahih. Yang kedua adalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati ulama adalah ini, ghufranak. Ini sepakat para ulama bahwasanya hadis ini sahih. Karena adalah Nabi idza kharaja minal ghaid, kalau keluar dari kamar kecil, qala, mengucapkan ghufranak, ya Allah ampuni saya. Nah, muncul pertanyaan, ngopo kok minta ampunan?
ternyata Rasul itu tidak senang kalau dirinya nggak zikir, itu nggak senang. Sementara ketika kita buang hajat itu kan tidak ada kalau kita zikir kan, sambil dodok gitu, sambil membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Ini nggak sopan, seperti ini nggak boleh. Nah, karena beliau itu berhenti dari zikir, maka beliau merasa ini satu kekurangan. Karena itu begitu keluar dari kamar kecil langsung mengatakan ya Allah ampuni. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan beliau mengucapkan ya Allah ampuni itu karena kurangnya bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita punya anggota tubuh ini dilengkapi oleh Allah, ada saluran kencing, ada saluran BAB. Ini kan satu nikmat Allah, Pak. Coba kalau Allah tidak lengkapi itu, gimana kondisi tubuh kita? Makan dimasuki air terus, gimana coba? Maka kita kencing ini alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Maka karena syukur kita kepada Allah ini kurang sempurna, maka setelah mendapatkan nikmat itu kemudian kita mengucapkan ghufranak. Ya bisa jadi dua-duanya. Beliau mengucapkan ghufranak bisa jadi gara-gara dua-duanya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ini sepakat ulama mengatakan sahih. Sekarang doa yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani. Karena adalah idza kharaja minal khala, kalau beliau keluar dari kamar kecil, qala mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'anil 'adza, yang telah melenyapkan dari saya gangguan, karena BAB itu gangguan, kencing itu gangguan. Wa 'afani, dan telah memberikan sejahtera kepada saya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Syekh Albani dhaif, kata Imam Syaukani sahih. Nah, ini kan berarti diperselisihkan. Karena itu siapa yang menganggap ini hadisnya sahih, silahkan diamalkan. Saya terus terang termasuk yang tidak mengamalkan ini. Saya cukup membaca ghufranak. Tapi kadang-kadang saya juga membaca alhamdulillah. Kalau terasa, misalnya sebelum masuk kamar kecil itu rasanya masya Allah nggak enak sekali. Nah, begitu udah masuk udah plong, udah misalnya kita sakit, diare misalnya. Nah, rasanya nggak enak kan itu perutnya. Nah, begitu masuk kamar kecil udah plong, keluar udah enak sekali. Nah, di sini mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Tapi kalau panjenengan baca ini terus karena menganggap ini hadisnya sahih seperti Imam Syaukani, silahkan, ini nggak ada masalah. Ini cuma doa saja, baik, ini nggak ada masalah. Dan kemudian kesalahan yang ketiga, beliau mengatakan al-kalam fil khala, ngobrol ketika buang hajat. Nah, ini babnya bab adab nih, Pak. Kalau kita cari hadisnya, memang hadisnya dhaif. Larangan untuk apa? Ngobrol ketika buang hajat itu hadisnya dhaif. Tapi berkaitan dengan adab ini, nggak sopan. Masuk kamar kecil, kamar kecilnya dempetan. Kemudian satunya duduk, satunya juga duduk. Nah, karena duduk nganggur-nganggur udah sambil ngobrol aja. Selama duduk 10 menit ngobrolkan apa? Nah, ini nggak sopan. Mari kita lihat hadisnya. Idza taghawwata rajulan, kalau ada dua orang yang sedang BAB, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi, hendaklah masing-masing bersembunyi dari yang lain, jangan sampai terlihat. Wala yatahaddatsa, jangan ngobrol. Fa innallaha yanqutu ala dzalik, karena Allah itu membenci hal itu. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa ini? Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan, tetapi wa huwa ma'lul. Hadis ini mempunyai cacat. Karena punya cacat, maka para ulama yang lain mengatakan dhaif. Jadi hadis ini dhaif bagi yang menilainya dhaif karena punya cacat. Anggaplah ini dhaif, anggaplah tidak sahih. Tapi sudah cukup bagi kita, ini bab adab. Sehingga bab adab itu kadang-kadang nggak perlu dalil. Pantas atau enggak ngobrol-ngobrol begitu? Nggak pantas, ya berarti nggak usah. Nah, maka dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, kesalahan-kesalahan dalam bab ini kembalinya kira-kira pada 4 perkara tadi, salah satunya bab adab. Kemudian kesalahan yang keempat, adamul istitar, tidak menutup diri. Nah, ini juga satu kesalahan jelas, karena aurat itu wajib untuk ditutupi.
Kalau ada aurat kita terbuka terlihat oleh orang, kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ihfaz auratak, jagalah auratmu. Berarti kalau aurat kita terlihat orang, tidak menjaga, ini perintah dari Nabi untuk menjaga. Berarti kalau kita tidak menjaga, berarti kita melanggar perintah Nabi, berarti dosa. Mohon maaf, di masjid-masjid ada sebagian tempat kencingnya itu hanya apa namanya? Kenapa nih, Pak? Singgetan-singgetan kecil nih, Bu. Nah, itu kalau singgetnya itu terlalu pendek sehingga orang yang kencing di sebelahnya itu melihat orang yang sebelahnya, ini nggak boleh seperti ini. Tapi kalau tinggi nggak ada masalah, insya Allah. Tinggi, kemudian orang yang masuk di situ tidak terlihat. Nah, dalam hal ini tidak ada masalah. Tapi memang kurang bagus karena kencing dengan berdiri ini kurang bagus. Lebih bagusnya kencing itu dengan duduk, sehingga kalau memang masjid itu tempatnya longgarnya banyak, jangan buat tempat kencing yang kayak begitu. Buat kakus yang biasanya aja, ada kamarnya gitu. Rasulullah mengatakan ihfaz aurataka, jagalah auratmu, jangan terlihat orang, illa min zaujatik, kecuali untuk istrimu, enggak apa-apa terlihat. Aw ma malakat yaminuk, atau terlihat budakmu, enggak apa-apa. Karena mengumpuli istri, mengumpuli budak, nah ini boleh, auratnya terlihat, enggak ada masalah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kesalahan berikutnya yang kelima, al-istishabu ma fihi dzikrullah, membawa sesuatu yang ada zikrullah di dalamnya dibawa masuk ke kamar kecil. Nah, itu nggak boleh. Kita masuk ke kamar kecil membawa cincin, cincinnya tulisannya misalnya Allahu a'lam misalnya. Nah, ini kata-kata Allah ini dibawa masuk ke kamar kecil, ini nggak sopan. Mestinya cincin kita lepas dulu, kita taruh di luar, parkir di luar. Nah, maka kalau ada kamar-kamar kecil yang ada parkirannya, bagus nih, pintu luarnya kasih parkiran. Parkiran untuk baju kah, parkiran untuk cincin kah, parkiran untuk tas kah, sehingga kalau ada orang-orang yang kaosnya misalnya ada tulisan Subhanallah misalnya, nah ini kaosnya dilepas dulu, parkir di luar, baru kemudian dia masuk. Nah, mestinya seperti itu. Dalilnya apa sih? Dalilnya cukup sebenarnya, ini bab adab, akan tapi kalau kita perlu dalil yang lebih jelas lagi, maksudnya dari Quran, bolehlah kita ambilkan. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Surat Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk takwanya hati. Berarti kalau tidak mengagungkan syiar Allah, itu berarti hatinya kurang takwa atau enggak takwa itu. Nah, syiar Allah itu apa? Segala sesuatu yang menunjukkan kemuliaan Allah. Tulisan Subhanallah menunjukkan kemuliaan Allah, ya berarti syiar Allah. Al-Quran jangan dibawa masuk ke kamar kecil. Wah, saya khawatir kalau saya taruh di luar nanti diambil orang. Nah, para ulama katakan kalau memang khawatir, terpaksa atau perlu untuk dibawa, silahkan dibawa masuk, tetapi hendaklah disimpan. Quran misalnya kita masukkan di kantong ini, kan masih kelihatan itu. Nah, jangan di kantong, ambil, kemudian dimasukkan dalam tas kita cangklong tas kita masuk kamar kecil, nggak apa-apa insyaallah. Karena terpaksa ini, karena khawatir kalau kita taruh di luar malah hilang. Atau orang yang sukanya lupa, kalau ditaruh di luar nanti pasti lupa. Nah, supaya nggak lupa, masukkan tasnya, nggak ada masalah insyaallah. Demikian juga kalau kita punya cincin ada tulisan apa? Bismillahnya misalnya, nah, lepas dulu, masukkan di tas kalau memang kita khawatir kalau taruh di luar bisa hilang. Ini termasuk dalam bab apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini ditulis oleh beliau, qala sahibuddinil khalis, berkata penulis kitab Ad-Dinul Khalis, yundabu, disunahkan bagi orang yang ingin untuk buang hajat, untuk mengeluarkan atau menyingkirkan segala sesuatu yang di situ ada sesuatu yang diagungkan. Misalnya nama Allah Ta'ala, nama Nabi, nama malaikat, semuanya dikeluarkan dulu. Karena itu paling bagusnya nama-nama yang diagungkan ini nggak usah ditulis pada baju kita, Pak. Misalnya kita menulis di baju kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diagungkan Nabi Muhammad ini. Maka tidak sepantasnya kata-kata Nabi Muhammad kita aja untuk nongkrong di atas WC, nggak sopan ini. Di bawahnya kotor, sementara di sini tulisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak sopan. Ini sekali lagi bab adab ya.
Kalau dicari dalilnya, mana dalilmu melarang kaos tulisan Nabi Muhammad untuk masuk kamar kecil, ya susah untuk jadi dalilnya. Tapi cukup bagi kita ini bab adab, sehingga adab itu memang perlu dijaga, ya. Kita perlu menggunakan perasaan dalam bab adab ini. Apakah pantas atau tidak? Kalau tidak pantas, jangan dilakukan seperti itu. Kesalahan yang keenam, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Tidak boleh kita kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, nggak boleh. Dan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak bolehnya itu kalau tempatnya terbuka, ada yang mengatakan tidak bolehnya itu tempatnya bebas mana saja, termasuk kakus-kakus kita ini, meskipun sudah ada temboknya, tidak terbuka lagi, tapi tetap tidak boleh. Mari kita lihat dalilnya. Perhatikan betul-betul ini. Rasulullah mengatakan, idza ataitumul ghaid, kalau kalian mendatangi tempat kakus, fala tastaqbilul qiblah bi ghaid wala baul. Jangan menghadap ke arah kiblat, baik itu BAB atau BAK. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Kemudian Abu Ayyub perawi hadis ini mengatakan, qadimna Syam, kami datang ke negara Syam. Kami ternyata mendapati marohid, WC-WC yang sudah dibangun. Berarti kan ada bangunan, ada temboknya, yang dia itu menghadap ke arah kiblat. Fanan harif, maka kami duduknya nyirong. Jadi misalnya ini klosetnya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, duduknya nyirong supaya tidak menghadap ke arah kiblat. Wa nastaghfirullah, kami sambil istighfar. Ini maksudnya istighfar dalam hati, karena tidak boleh seseorang di atas kloset kemudian membaca wirid istighfar, nggak boleh. Nah, ini istighfar dalam hati. Nah, ini ternyata Abu Ayyub perawi hadis ini menganggap bahwasanya larangan menghadap kiblat atau membelakangi ini sifatnya umum. Di tempat terbuka kah, padang pasir misalnya, atau tempat tertutup kah, seperti di rumah-rumah kita, di WC-WC kita, di kamar kecil kita sudah tertutup, tetapi tetap juga menurut beliau tidak boleh. Memang kalau menurut Ibnu Umar itu selama tempatnya tertutup maka diperbolehkan, karena Ibnu Umar itu pernah naik di atas sotoh itu adalah atap rumah. Nah, ternyata beliau menoleh melihat Rasulullah sedang buang hajat, dan beliau waktu itu membelakangi kiblat. Tapi waktu itu di ruangan, beliau ada ruangan, tapi ruangannya atasnya mungkin nggak tertutup. Nah, sehingga Ibnu Umar ketika dia berada di atas bisa melihat kepala Nabi SAW. Ternyata buang hajatnya membelakangi kiblat, tapi karena di dalam tempat yang tertutup maka itu menurut Ibnu Umar diperbolehkan, karena dilakukan oleh Nabi SAW. Intinya begini, karena ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, sebaiknya kita berhati-hati aja. Artinya gini, kalau kita membangun rumah, maka tolong jangan WC-nya dihadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah, kita belum bilang kepada tukangnya, lupa misalnya, tukangnya menghadapkan ke arah kiblat, sudah selesai membuatnya. Kita ketika ngecek, loh kok menghadap ke arah kiblat, nah kita lupa, belum bilang. Nah, maka kalau terpaksa seperti itu ya sudah, nggak ada masalah. Tapi seandainya belum terjadi, maka adalah kita pesan dulu kepada tukangnya, ini tolong WC-nya jangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian kesalahan yang ketujuh, istiqbalur rih, menghadap ke arah angin. Nah, ini dalil juga nggak ada nih, atau nggak ketemu saya. Tidak boleh kita buang hajat, kencing misalnya menghadap ke arah angin. Anginnya misalnya menghadap ke arah utara, kemudian kita menghadap ke arah selatan, tembok dengan angin, nggak boleh. Ini para ulama mengatakan nggak bolehnya supaya kencing kita itu tidak kemudian balik ke tubuh kita. Kalau anginnya gede, nah, maka kalau kita kencing akan menghadap ke arah tubuh kita, sehingga akan mengotori baju kita. Maka ini termasuk dalam bab kehati-hatian untuk kebersihan. Tidak perlu dalil seperti ini, karena Islam memang mengajari kebersihan. Al-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk dari iman. Itu bukan hadis Nabi, Pak. Saya ulangi lagi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, itu bukan hadis Nabi. Tapi isinya benar. Memang Islam ini mengajarkan kita kebersihan. Banyak sekali hadis-hadisnya. Misalnya nih, saya tampilkan satu hadis saja udah cukup. Tahhiru afniyatakum, sucikanlah halaman rumah kalian, jangan dibiarkan najis, jangan dibiarkan kotor. Fa'inal yahud, karena sesungguhnya Yahudi la tutahhir, tidak mensucikan afniyataha, halaman rumahnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan.
Nah, ini contoh bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Tapi jangan mengatakan Rasulullah bersabda kebersihan dari iman. Nah, jangan, karena itu bukan hadis Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian kesalahan yang ke-8, qada'ul hajah indal juhud. Buang hajat pada lubang. Kira-kira apa, Pak? Kenapa nggak boleh? Karena lubang itu bisa jadi lubangnya apa? Kalajengking, lubangnya ular. Nah, sehingga menyebabkan akan mengganggu ular. Ularnya marah, nyatek kita. Nah, pulang sudah nggak membawa sebagian anggota tubuh, susah. Dalam satu hadis disebutkan, Nabi melarang ayyubala, bahwasanya dikencingi fil juhar, dalam lubang. Sampai di sini, ini hadisnya adalah derajatnya dhaif. Akan tetapi, meskipun ini hadisnya derajatnya dhaif, ini termasuk dalam bab kehati-hatian tadi. Sehingga tidak perlu dalil, nggak ada masalah. Jangan kencing pada lubang. Kenapa? Bab kehati-hatian, bab adab. Ini kalau ada makhluk yang hidup yang berada di lubang itu, kalau kita kencing ini sudah zalim ini. Apakah kita mau, Pak? Sedang enak-enak tidur, tiba-tiba ada katak kencingi kita. Kita kan nggak seneng, ya? Nah, sama juga. Katak lagi enak-enak di rong, atau ular lagi enak-enak di rong, lagi pules tidur, tiba-tiba kita kencingi cur. Akhirnya dia marah, dia bangkit dari tempat tidurnya, nyatek kita. Nah, salah kita. Qalu li Qatadah ditanya, perawi hadis ini Qatadah, ma yukrahu, kenapa sih dibenci kencing pada lubang? Dia mengatakan kana yuqalu innaha masakinul jin. Konon dikatakan bahwasanya lubang-lubang itu tempat-tempat tinggal para jin. Nah, ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ala kulli hal ini hadisnya dhaif, tapi karena bab adab dan juga bab kehati-hatian, maka hadis ini hendaklah kita lakukan isinya. Kemudian kesalahan ke-9, al-ihmal fi ighlaqi sanabiril miyah, menyepelekan dalam menutup keran-keran air, membiarkan hidup keran-keran air padahal kita sudah selesai. Nah, ini tidak benar. Ini termasuk dalam bab apa? Mubadzir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Surat Nahl, surat Al-Isra ayat 26. Wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Sesungguhnya mubadzir itu adalah teman-teman setan. Jadi gara-gara buka keran itu bisa jadi teman setan, Pak. Keran dibuka, kemudian setelah selesai kencing kita biarkan terbuka, padahal embernya kecil, padahal kerannya itu ngalirnya deras. Otomatis kalau kita keluar kemudian kita tinggal sholat, ya nanti akan lober itu, mubadzir itu. Kalau pengen itu baknya penuh, caranya adalah dibuka kecil aja, ditinggal sholat sambil diingat-ingat, nanti saya setelah sholat saya akan matikan supaya embernya penuh. Gak apa-apa kalau begitu, itu gak mubadzir. Kalau dibuka lebar, dibiarkan, nah menyepelekan seperti ini termasuk satu kesalahan. Demikian juga termasuk kesalahan apabila itu bisa mengganggu orang-orang sholat. Orang-orang lagi enak-enak sholat, tiba-tiba mendengar keran terbuka. Ada yang gak khusyuk, wah ini sopo orang matanya ini pasti udah lober ini. Nah, ini mengganggu orang yang sholat, nggak boleh juga. Nah, maka dua kesalahan di situ, mengganggu orang sholat dan juga mubadzir. Kesalahan ke-10, at-takhalli fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Tidak boleh buang hajat pada tempat-tempat air yang didatangi orang banyak, kemudian juga pada tengah jalan yang dilalui orang, demikian juga di bawah naungan. Ini kayaknya sudah pernah kita bahas, sehingga tidak perlu kita tampilkan lagi dalilnya. Tapi sebenarnya larangan-larangan ini kuncinya satu. Kenapa dilarang itu? Kenapa? Kuncinya satu. Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh saling berbuat madarat. Maka apapun tempat, kalau kita kencing di situ memadarati orang, itu nggak perlu dalil, itu sudah nggak boleh. Kencing di bawah jembatan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bawah jembatan itu banyak yang melewatinya. Jembatan yang di pinggir jalan itu, bukan jembatan yang tidak ada orangnya, tapi jembatan yang biasanya dilalui orang, bawahnya banyak orang yang lewat. Nah, itu nggak boleh seperti itu.
di belokan yang sangat sepi, tapi orang juga sering ada yang lewat, kadang-kadang ada yang lewat, nggak boleh karena akan mengganggu orang yang lewat di situ, nggak boleh. Sehingga tiga ini, mawarid, tempat-tempat air yang didatangi orang, oriented torik, jalan yang dilalui orang, dhil, naungan, ini semuanya maksudnya adalah jangan sampai memudarati. Artinya gini, kalau ada jalan yang kalau kita kencing tidak akan memudarati orang, nggak apa-apa. Kalau ada naungan yang kalau kita kencing di situ kita tidak akan memudarati orang, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW itu juga kadang-kadang kencingnya di bawah pepohonan. Mari kita lihat. Tapi ini dipahami oleh para ulama, ini berarti pohon yang tidak dipakai naungan orang. Karena adalah Nabi SAW ahabba mastatara bihi, yang paling beliau sukai untuk menutupi diri lihajatin ketika buang hajat, itu adalah hadafun au ha'isun nakhlin. Itu adalah kumpulan pohon kurma. Ha'isun nakhlin. Jadi misalnya ini ada pohon kurma, kemudian di situ ada pohon kurma lagi. Nah, sehingga kita bersembunyi di salah satunya, itu menyebabkan kita buang hajat tidak kelihatan orang. Nah, itu yang paling disukai oleh Nabi seperti itu. Zaman dulu memang belum ada kakus-kakus, sehingga beliau kencingnya ya seperti ini. Kayak orang zaman dulu kala, melihat mana tempat yang sepi, mana tempat yang tidak dipakai orang, kemudian mojok di situ kencing. Nah, gak ada masalah ini. Ha'isun nakhlin, pohon kurma, ini kan berarti kan ada naungannya kan? Karena pohon kurma itu pasti punya daun, bawahnya daun pasti naungan. Padahal tadi dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini berarti naungan yang tidak dipakai orang, naungan yang mungkin naungannya terlalu sedikit sehingga tidak ada orang yang bernaung di situ, atau memang itu tempat yang tidak layak untuk bernaung karena bawahnya kotor. Nah, seperti ini tidak ada masalah untuk dijadikan sebagai tempat buang hajat. Tapi untuk masa kita sekarang ini nggak perlu seperti ini, karena sudah banyak kakus-kakus yang sudah dibangun sehingga tidak perlu kencing di bawah pohon dan sebagainya. Kesalahan ke-11, al-istinja bi aqalla min thalathati ahjar. Istinja dengan batu tetapi kurang dari 3. Kalau untuk orang Indonesia mungkin bukan dengan batu, dengan tisu, dengan daun, dengan kertas. Pokoknya istinja kalau tidak dengan air itu wajib harus dengan 3 barang. Tisu ya 3 tisu. 1 tisu kita ambil, kemudian usapkan. Kemudian 1 tisu lagi diambil, usapkan lagi. 1 tisu lagi diambil, usapkan lagi. Memang kalau kita BAB itu tidak harus pakai air. Boleh pakai tisu tok, boleh, tidak ada masalah. Mungkin kita lagi tidak boleh kena air, atau mungkin kita lagi malas kena air karena musimnya musim dingin. Nah, kita pakai tisu tok, nggak apa-apa. Akan tetapi wajib harus 3 minimal. Kalau kurang dari 3, maka ini tidak boleh. Ini berdosa, melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesalahan berikutnya, ke-12, al-istinja bil yadil yumna, istinja pakai tangan kanan. Orang itu seringkali kebalik-balik. Tangan kanan mestinya untuk yang baik-baik, tangan kiri misalnya untuk yang kotor-kotor, dibolak-balik. Makan mestinya tangan kanan, malah tangan kiri. Padahal makan kan sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, mestinya tangan kanan. Kemudian BAB istinja mestinya pakai tangan kiri. Nah, ini malah pakai tangan kanan. Tidak benar, jangan dibolak-balik seperti itu. Karena kalau kita melakukan seperti itu kata Imam Ghazali, ini berarti tidak syukur kepada Allah. Kita sudah diberi tangan kanan oleh Allah, kita sudah diberi tangan kiri oleh Allah. Mestinya kita paham apa maksudnya Allah. Kenapa ada tangan kanan, ada tangan kiri? Kata Imam Ghazali, tangan kanan untuk perkara-perkara yang baikmu, untuk perkara-perkara yang bersihmu. Tangan kiri untuk yang kotor-kotormu. Mestinya kita paham. Lah kalau kita gunakan sebaliknya, berarti tidak syukur sama Allah. Seolah-olah kita nentang Allah. Ya Allah, nggak perlu tangan kanan, tangan kiri, aturan-aturan seperti itu nggak perlu. Terserah saya saja. Ini berarti nggak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang minum tangan kiri, siapa yang makan tangan kiri, ini dia termasuk hamba yang tidak bersyukur. Siapa yang BAB kemudian istinjanya tangan kanan, ini termasuk hamba yang tidak bisa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah apa? Memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu hendaknya jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Mohon maaf kalau laki-laki itu kan kadang-kadang perlu dipegang, supaya air kencingnya tidak kemana-mana, supaya pas pada lubang misalnya. Nah, maka pada lubang kloset misalnya, perlu dipegang. Dipegang itu
megangnya itu pakai tangan kiri. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita itu menggunakan tisu atau batu, maka hendaklah yang dipegang tisunya itu adalah tangan kanan. Kemudian kemaluannya ini dipegang dengan tangan kiri. Nah, kemudian apa? Kemaluan diarahkan pada tisunya. Kalau bisa, kata para ulama, letakkan batu itu di tanah atau tisunya letakkan di tanah, sehingga tangan kanan kita tidak pegang apa-apa, aman. Kemudian kemaluan dipegang dengan tangan kiri, ditempelkan pada batu yang sudah ada di tanah tadi, ya, atau tisu yang ada di tanah tadi. Itu kalau bisa, sehingga tangan kita apa? Aman dari najis. Sampai seperti itu para ulama menjelaskan masalah ini. Kesalahan 13, ta'ammudus salat wan natar wan nahnahah. Sengaja untuk dehem-dehem, sengaja untuk ngurut kemaluan dengan meyakini sebagai sunnah Nabi SAW. Itu tidak benar. Itu termasuk was-was. Tidak ada hadis sahih yang menyuruh kita untuk setelah selesai kencing itu untuk ngurut kemaluan supaya betul-betul air seninya entek, diperes satu lagi, peres lagi, nggak ada itu. Itu adanya hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Mari kita lihat hadisnya. Idza bala ahadukum, kalau seseorang sudah kencing, falyantur dzakarahu, hendaklah dia mengurut dzakarnya, salasana taratin, 3 kali pengurutan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Marosil. Marosil itu kumpulan hadis mursal. Hadis mursal itu hadis dhaif. Maka kalau kita setelah kencing ngurut kemaluan, itu jangan sampai meyakini sunnah Nabi, salah itu. Kalau mengurut saja tidak apa-apa, kalau memang diperlukan. Kita memang tahu misalnya, kemaluan saya ini kalau tidak diurut itu pasti masih ada sisa. Nah, supaya tidak ada sisa, saya urut, tidak apa-apa, karena memang diperlukan. Tapi kalau meyakini sunnah Nabi, nah itu tidak benar. Sebagian orang ada yang setelah kencing itu dehem-dehem, Pak, supaya keluar itu. Karena kalau dehem ini kan mengeluarkan, menganggap itu sunnah Nabi, tidak benar itu. Ada sebagian orang yang setelah kencing itu kemudian gantung, badannya ini gantung pada tangga atau apa gitu. Nah, karena kalau gantung ini yang bawah itu akan terdesak gitu, akan keluar. Nah, tujuannya supaya bersih betul-betul, supaya tidak ada yang tersisa di dalam kemaluan kita. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan ghulu, berlebih-lebihan yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita melakukan sesuatu itu perlu menggunakan dalil. Kalau tidak ada dalilnya jangan melakukannya, apalagi meyakini sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan ke-14, adamul istigzah minal baul, tidak membersihkan diri dari kencing. Jadi misalnya kencing nyiprat pada kaki kita, dibiarkan, nggak boleh, harus kakinya diguyang. Kencing nyiprat pada baju kita, nggak boleh dibiarkan, baju harus dilepas, ganti baju. Setelah kita mandi, kita merasa ada bau kencing. Ternyata kita dapati bau kencing itu berasal dari celana dalam misalnya. Nah, celana dalam harus diganti. Jangan sampai kita pakai celana dalam yang kita paham di situ ada kencingnya. Maka paling bagus memang celana dalam itu mudah-mudah ganti, cepat-cepat ganti aja. Jangan pakai celana dalam sampai 2 hari, celana dalam sampai 1 hari, dari pagi sampai besok pagi. Nah, itu terlalu lama seperti itu. Mestinya setiap mandi ganti, atau bahkan ada sebagian orang yang setiap sholat karena sambil kencing sambil ganti. Ini juga bagus, nggak ada masalah, karena kalau dia khawatir bahwasanya ada air kencing yang menempel pada celana dalamnya. Tapi sebenarnya selama yakin tidak ada atau ragu-ragu ada atau tidak, itu sebenarnya masih tidak wajib untuk melepasnya. Tapi kalau yakin ada kencing, maka harus kita untuk melepas baju tersebut. Kesalahan berikutnya, i'tiqad adami jawazil istijmar ma'a wujudil ma', meyakini bahwasanya tidak boleh istijmar. Istijmar itu istinja dengan selain air, ya pakai tisu atau pakai batu ketika ada air. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Yang benar adalah bahwasanya kita istinja itu bebas milih salah satu dari dua. Boleh pakai air
Boleh juga pakai selain air dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Zaman dulu kala orang-orang biasanya pakai batu. Zaman sekarang orang biasanya pakai tisu. Kalau orang-orang desa dulu, zaman dulu mungkin pakai daun-daun, daun yang kasar, bukan daun yang licin. Karena kalau licin mungkin ketika dioleskan tidak akan membersihkan, tapi yang kasar, godong waru misalnya, kasar itu. Sehingga ketika dioleskan itu bisa membersihkan. Itu nggak ada masalah dipakai. Maka Pak Tani misalnya, dia BAB tidak harus cari WC. Kalau tidak ada WC ya nggak apa-apa. Di mana tempat yang tersembunyi, dia pakai air boleh, pakai daun boleh. Yang penting dia harus mengetahui bagaimana cara membersihkannya. Aturan-aturannya bagaimana. Salah satunya caranya tadi ya, harus 3 helai daun atau 3 helai tisu kalau memang tidak menggunakan air. Apa dalilnya bahwasanya boleh kita menggunakan tisu padahal ada air? Saya carikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyastatib." Nah, ini. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, kalau seseorang pergi ke WC, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, hendaklah dia membawa 3 batu. Falyastatib biha, hendaklah dia istinja dengan 3 batu tadi. Fa innaha tajzi anhu, karena itu sudah mencukupi dia. Perhatikan kata-kata ini. Fa innaha tajzi anhu, sesungguhnya itu mencukupi dia. Berarti tidak wajib pakai air. Siapa yang mewajibkan harus pakai air? Kalau tidak ada air baru boleh tisu. Itu karena nggak paham hadis ini. Dia mungkin baru membaca satu hadis, belum baca hadis yang lain, akhirnya dia memberi fatwa yang salah. Ini pernah saya dengar. Seseorang mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Pak. Kemudian waktu itu membahas masalah istijmar ini. Kemudian dia mengatakan, istijmar itu istinja tanpa air. Itu hanya boleh dilakukan kalau tidak ada air. Selesai pengajian saya datangi, mohon maaf Ustaz, antum salah ini. Kata siapa itu? Istinja itu harus pakai air, kata siapa itu? Enggak ada itu seperti itu dari Nabi SAW. Perhatikan riwayat kitab Sunan Nasai. Falyastatib biha, hendaklah dia istinja dengan batu. Fa innaha tajzi anhu, maka sesungguhnya istinja dengan batu itu mencukupi dia. Berarti tidak wajib pakai air. Makanya kalau dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa istinja itu ada 3 martabat. Martabat paling tinggi adalah kita pakai air setelah pakai tisu atau pakai batu. Kenapa? Karena kalau kita pakai tisu dulu, berarti tangan kita ini tidak langsung menyentuh kotoran. Dan kalau langsung pakai air, pakai tangan, berarti tangan kita kan otomatis langsung menyentuh kotoran kan gitu. Kalau kita bersihkan dulu dengan tisu 3 kali, 1, 2, 3, buang. Setelah itu baru pakai air, maka ini sudah bersih. Sehingga air tangan ini tidak menyentuh barangnya najis, tapi hanya menyentuh sisa-sisanya saja. Ini paling bagus. Tingkatan kedua adalah pakai air, karena air lebih bersih. Tingkatan ketiga adalah pakai batu dan sejenisnya, termasuk tisu, termasuk kertas. Tapi para ulama katakan kalau pakai kertas itu jangan kertas-kertas yang ada tulisannya. Kenapa? Dikhawatirkan tulisan itu mengandung ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kertas itu kita yakin nggak ada Quran, nggak ada hadisnya, nggak apa-apa. Misalnya buku matematika, nggak apa-apa. Disitu nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Misalnya buku gereja, buku gereja nggak ada Quran, nggak ada hadisnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada Qurannya, ada hadisnya, kultum misalnya buletin, buletin Jumat, nah itu jangan dipakai untuk apa? Istinja. Karena kalau kita menggunakannya padahal buletin Jumat itu biasanya ada Quran dan hadisnya, yang kita sudah melecehkan Quran dan hadis. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan maka dipersilakan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astagfirullah.